Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa sallallahu wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama-tama saya di sini ingin memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Muhammad Rizky Maulana, prodi Hukum Keluarga 3, ingin menuntaskan ujian tengah semester atau UTS daripada mata kuliah fikih ibadah yang dipimpin oleh dosen atau dosen pengampun Ustadz Ahmad Sofian. Nah, di sini saya ingin membacakan tajuk atau judul tentang materi saya atau makalah saya, eh, penjelasan saya materi yaitu dengan judul memahami pandangan salaf tentang batas waktu musafu. Dalam pemahaman Islam, musafu sepatu atau alas kaki sejenis merupakan salah satu bagian dari tata cara berwudu. Namun, terkait batas waktu diperbolehkan mengusap khuf, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama salaf. Ulama ulama salaf ini penting untuk memberikan kejelasan dalam praktik ibadah sehari-hari bagi umat muslim. Pandangan salaf mengenai batas waktu mengusap khuf menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Karena memberikan dampak praktis dalam kehidupan umat Islam, umat muslim. Perbedaan pendapat ini di kalangan ulama salaf dapat memberikan alternatif dan nuansa berbeda dalam memahami mempraktikkan ibadah wudu dalam mengamalkan syariat Islam, khususnya terkait kebolehan mengusap khuf. Definisi khuf dan dasar hukumnya. Definisi khuf, apa sih khuf? Itu banyak bertanya-tanya, apakah khuf itu? Nah, khuf adalah alas kaki yang berbentuk seperti sepatu yang menutupi sebagian kaki, mulai dari mata kaki hingga pergelangan kaki. Dalam terminologi hukum Islam, khuf merujuk pada jenis alas kaki khusus yang memungkinkan seorang muslim untuk mengusapnya, mamsah saat berwudu atau tayamum sebagai pengganti mencuci kaki. Jadi khuf itu seperti sepatu atau kaos kaki yang berbentuk mungkin dibuat dari bahan kulit. Nah, dari bahan kulit. Tapi kulit yang sudah disamak, sudah dibersihkan. Yang sudah disamak, sudah diberi garam. Kalau tidak salah itu garam, kalau tidak salah ya. Tapi setahu saya intinya disamak. Orang bilang disamak. Kayak contohnya kayak pembuatan kulitnya seperti kulit beduk supaya tidak dikatakan najis dalam kulit tadi. Nah, dasar hukum khuf, kebolehan mengusap khuf memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan landasan yang jelas terkait praktik ini. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Selain itu, terdapat banyak hadis Nabi yang merinci tata cara dan aturan mengusap khuf. Karakteristik khuf. Khuf memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari jenis alas kaki lainnya. Khuf harus terbuat dari bahan yang menutupi seluruh permukaan kaki, baik dari bagian atas maupun samping. Memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diusap, seperti tidak terlalu longgar atau terlalu ketat, serta tidak tembus air. Pandangan. Nah, pandangan salah mengenai batas waktu mengusap khuf. Ini adalah tema yang saya jelaskan. Dan tadi sebagai definisi saja sih untuk mengetahui apa sih itu khuf dan uh, landasan apa sih itu khuf. Nah, itu para ulama salaf memiliki pandangan yang beragam mengenai batas waktu mengusap khuf. Sebagian besar mereka berpendapat bahwa lama waktu mengusap khuf adalah selama 3 hari bagi laki-laki dan 1 hari bagi perempuan, malam perempuan. 1 hari 1 malam bagi perempuan. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bagi laki-laki 3 hari dan bagi perempuan 1 hari 1 malam. Namun
Ada juga sebagian ulama salaf yang berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu tertentu dalam mengusap khuf. Mereka beralasan bahwa yang penting adalah khuf tersebut masih dalam kondisi bersih dan belum rusak atau lepas. Nah, di sini pendapat atau pandangan ulama salaf berpendapat, jadi menggunakan khuf itu tidak ada batasan waktu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada, maksudnya tidak ada batasan yang mengikuti sunnah tadi. Jadi intinya daripada ulama salaf berpendapat tadi kan, namanya pendapat ulama kan yang berbeda-beda kan. Nah, jadi tidak ada apa namanya, batasan waktu, tidak ada batasan waktu dalam dalam mengusap khuf. Jadi boleh-boleh saja diasalkan tidak ada kerusakan. Tadi pertama, kondisinya masih bersih atau lepas, selama khuf masih terpasang dan belum dilepas tadi kan, maka boleh terus diusap meskipun lebih dari 3 hari bagi laki-laki atau 1 hari malam bagi perempuan. Perbedaan pandangan ini tidak saja terjadi antara ulama salaf, bahkan kadang ditemukan perbedaan dalam perspektif satu ulama terhadap masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang ijtihad, ijtihad yang cukup luas dalam memahami dalil-dalil terkait batas waktu mengusap khuf. Jadi pandangan ulama itu bermacam-macam, makanya diadakannya tadi ruang ijtihad, yaitu ruang bertukar pendapat. Nah, masing-masing pandangan memiliki argumentasi dan dalil yang kuat sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling benar. Perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf, batas waktu usapan. Di kalangan ulama salaf terdapat perbedaan mengenai batas waktu diperbolehkan mengusap khuf. Sebagian ulama berpendapat eh, bahwa usapan khuf diperbolehkan selama 3 hari bagi musafir dan satu bagi orang bagi 3 hari dan 1 hari bagi mukim, orang yang tidak berpergian atau orang yang tidak dalam perjalanan, maksudnya gitu. Sementara itu sebagian ulama astagfirullah. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas waktu usapan khuf adalah selama 1 hari 1 malam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Jadi di sini jadi di sini pendapat ulama tadi diperbolehkan khuf itu selama 3 hari bagi musafir dan 1 hari bagi mukim. Jadi bagi yang musafir boleh 3 hari 3 malam itu tidak dibasuh khufnya, dan 1 hari 1 malam itu bagi orang yang bermukim. Sini tidak terkait. Dasar hukum. Dasar hukum perbedaan pandangan ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah ini. Sebagai ulama merujuk pada hadis yang menyebutkan batas waktu 3 hari, sedangkan sebagian lain mengacu pada hadis yang menyebut batas waktu 1 hari 1 malam. Implikasi praktis. Implikasi tidak lanjut. Argumentasi dan dalil yang digunakan oleh masing-masing pandangan. Pandangan ulama salaf tentang batas waktu mengusap khuf terbagi menjadi dua. Pandangan utama, kelompok pertama berpendapat bahwa batas waktu mengusap khuf adalah 1 hari 1 malam bagi musafir dan 3 hari 3 malam bagi yang tidak berpergian. Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa tidak ada batas waktu tertentu dalam mengusap khuf selama seseorang masih menggunakan khuf tersebut. Nah, pendapat kedua berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu tertentu dalam mengusap khuf selama seseorang masih menggunakan khuf. Tapi kembali lagi yang ke pendapat ulama pertama tadi, yang pembahasan tadi, jika tidak
terkena kotoran dan tidak robek. Nah, tidak robek itu selama seorang masih menggunakan khuf tersebut, dia menggunakan khuf. Tapi kalau misalkan ada keadaannya oke, tadi implikasi praktis. Mohon maaf di sini saya terpotong, jadi saya melanjutkan dengan menjelaskan atau membacanya. Implikasi praktis. Perbedaan pendapat ini tentunya berimplikasi pada praktik ibadah di kalangan umat Islam ketika menghadapi situasi di mana seorang muslim harus melakukan ibadah tayamum atau mencuci kaki. Tentu akan muncul kebingungan mengenai apakah ia harus mengikuti pendapat yang memperbolehkan usapan khuf selama 3 hari atau hanya 1 hari. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk memahami dalil dan argumen yang digunakan oleh masing-masing pandangan. Oke, kita lanjut. Argumen dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pandangan. Oke. Pandangan ulama salaf tentang batas waktu mengusap khuf terbagi menjadi 2 pandangan utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa batas waktu mengusap khuf adalah 1 hari 1 malam bagi musafir dan 3 hari 3 malam bagi yang tidak bepergian. Selama kelompok kedua berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu tertentu dalam mengusap khuf selama seseorang masih menggunakan khuf tersebut. Nah, dari sementara kelompok kedua ini yang berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu yang tertentu dalam mengusap khuf selama seseorang masih menggunakan khuf, tapi mengikuti pendapat ulama yang tadi yang kita bahas pertama tadi, bahwasanya khuf yang digunakan itu tidak ada kotoran ataupun najis dan tidak robek bentuknya. Kedua, pandangan ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbeda-beda. Kelompok pertama memegang teguh hadis yang menyatakan batas waktu tersebut seperti hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Sementara kelompok kedua memegang teguh hadis lain yang tidak menyebutkan batas waktu seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perdebatan di kalangan ulama salaf ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada. Masing-masing pihak berusaha menggali makna penerapan hadis-hadis Nabi dengan cermat sehingga melahirkan pandangan yang berbeda-beda. Lanjut, aplikasi praktisi pandangan salaf dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap pandangan salaf mengenai batas waktu mengusap khuf memiliki banyak implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Sebagai contoh, seorang muslim yang meyakini pandangan bahwa batas waktu mengusap khuf adalah sampai keluar dari masjid akan memperhatikan dengan cermat untuk selalu melakukan pengusapan sebelum meninggalkan masjid. Setelah melakukan sholat, hal ini agar ia dapat tetap bersuci dan dengan cara mengusap khuf hingga batas waktu yang diyakini sah secara syariat. Di sisi lain, seseorang muslim yang memegang teguh pandangan bahwa batas waktu mengusap khuf adalah selama 24 jam akan dengan tenang dengan khusyuk melaksanakan sholat tanpa perlu tergesa-gesa untuk kembali ke masjid hanya untuk mengusapkan khuf sebelum sholat selanjutnya. Ia dapat menikmati waktu luangnya dengan keluarga atau melakukan aktivitas lainnya sambil tetap menjaga kesuciannya dengan mengusap khuf sesuai keyakinan. Ya, selain itu, pemahaman terhadap pandangan salaf ini juga berimplikasi pada bagaimana seorang muslim menyiapkan khuf atau kaos kaki sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas sehari-hari. Mereka yang banyak pasangan
pasangan hub atau kaos kaki untuk berjaga-jaga. Sementara mereka meyakini pandangan bahwa batas waktu mengusap hub lebih singkat akan lebih fokus pada menjaga kebersihan hub atau kaos kaki yang dikenakan saat itu. Implikasi pemahaman batas waktu mengusap hub. Pemahaman yang tepat mengenai batas waktu hub. Mengusap hub memiliki implikasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Pertama, hal ini berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Memahami batas yang ditetapkan oleh syariat Islam mengenai lama waktu mengusap hub merupakan bagian dari menjaga kebutuhan ibadah dan menjauhi segala bentuk pelanggaran. Kedua, pemahaman ini juga berdampak pada praktik ibadah sehari-hari seorang muslim yang paham akan batas waktu itu, akan dengan cermat menjaga dan memperhatikan waktu saat melakukan pengusapan hub, sehingga tidak melalaikan kewajiban atau melanggar ketentuan agama. Hal ini mencerminkan hati-hati dan teliti dalam beribadah. Satu, ketaatan menjaga perintah syariat. Dua, kehati-hatian teliti dalam beribadah agar konsisten menjaga keuntungan ibadah. Pemahaman yang benar tentang batasan mengusap hub juga akan mendorong seorang muslim untuk konsisten dalam menjalankan ibadah. Ia akan terbiasa menghitung waktu dan memperhatikan batas-batas yang ditetapkan, sehingga tidak ada kelelahan atau kebingungan dalam melaksanakannya. Dengan demikian, ibadah yang dilakukan akan lebih sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya memahami pandangan salaf dalam beribadah. Satu, menjaga kekhusyuan dalam ibadah. Memahami pandangan salaf mengenai isu-isu ibadah seperti batas waktu, mengusap dapat membantu kita menjaga kekhusyuan dalam menjalankan ibadah dengan mengetahui dasar-dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh para ulama salaf. Kita dapat melaksanakan ibadah dengan lebih fokus dan khusyuk serta menghindari keraguan yang dapat mengganggu kekhusyukan kita. Dua, menghargai warisan pemahaman Islam. Pandangan salaf merupakan warisan beberapa generasi berharga dari generasi ulama terdahulu yang telah berjuang menyebarkan dan menjaga kemurnian agama Islam. Dengan memahami pemikiran dan ijtihad mereka, kita dapat menghargai dan meneladani kecintaan mereka terhadap agama serta menjaga kesinambungan pemahaman Islam yang benar di sepanjang sejarah. Tiga, menguatkan keyakinan dalam beribadah. Memahami pandangan salaf dapat menguatkan keyakinan kita dalam melaksanakan ibadah ketika mengetahui dalil-dalil dan argumentasi yang digunakan oleh para ulama terdahulu. Kita akan semakin yakin dan percaya diri dalam menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk agama. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kekhusyuan dalam beribadah. 4, mempererat persaudaraan. Memahami perbedaan pandangan di kalangan ulama salaf dan menyikapinya dengan bijaksana dan dapat mempererat persaudaraan di antara umat Islam kita. Persaudaraan di antara umat Islam kita belajar untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan fokus pada esensi ibadah yang sama-sama kita yakini sehingga dapat tercipta persatuan, dan keharmonisan dalam beribadah. Mempelajari hikmah yang dapat diambil. Pertama, kebijaksanaan. Kedua, rendah hati. Ketiga, pengalaman dan terakhir empati. Pertama, kebijaksanaan. Mendalami pandangan salaf tentang batas-batas waktu menuntut kita untuk bersikap bijaksana dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita harus menghindari sikap fanatik, kaku, dan membela pendapat sendiri secara membabi buta. Sebaliknya, kita harus menghargai pandangan yang berbeda-beda dan berusaha untuk memahami logika dan dalil yang digunakan oleh masing-masing pihak. Dua, rendah hati. Perbedaan pendapat di kalangan ulama
salaf mengenai batas waktu mengusap khuf mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati. Kita tidak boleh merasa bahwa pendapat kita yang paling benar atau menganggap diri lebih unggul daripada orang lain. Sebaliknya, kita harus menyadari bahwa kebenaran itu kompleks dan terkadang tidak mudah ditemukan, sehingga kita harus tetap terbuka untuk belajar dan mendengarkan pandangan yang berbeda. 3. Pengalaman. Memahami pandangan salaf tentang batas waktu yang musafhub tidak hanya berhenti pada level pengetahuan saja, tetapi juga harus diaplikasikan dalam praktik ibadah sehari-hari kita. Harus berusaha, harus berusaha, eh, harus berusaha mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya tanpa terlalu kaku atau memaksakan pandangan tertentu pada orang lain. Fleksibilitas dan kemudahan dalam beribadah adalah salah satu hikmah yang dapat kita peroleh. Yang terakhir adalah empati. Perbedaan pandangan di kalangan ulama, salaf mengenai batas waktu, wasafut juga mengajarkan kita untuk memiliki empati dan toleransi terhadap orang lain. Kita harus menyadari bahwa setiap individu memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga pandangan mereka pun dapat berbeda. Dengan bersikap empati dan saling menghargai, kita dapat terhindar dari sikap saling menyalahkan dan mempertajam perbedaan. Penutup, menyikapi perbedaan pandangan dengan bijaksana. Meskipun terdapat di kalangan ulama salaf mengenai batas waktu mengusap khuf, hal yang terpenting adalah menyikapi perbedaan ini dengan bijaksana. Sebagai umat Islam, kita perlu menghargai dan menghormati pandangan-pandangan yang berbeda, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip agama yang universal. Kita tidak boleh terprovokasi oleh perbedaan ini dan saling mencela satu sama lain. Sebaliknya, kita harus saling memahami, menghargai, dan mencari titik temu demi menjaga persatuan dan kesatuan umat. Perbedaan pandangan bukan berarti perpecahan, melainkan wujud dari keragaman pemikiran yang memperkaya khazanah keilmuan Islam. Dan yang terakhir, ini saya ingin membacakan tentang daripada hadis-hadis daripada ulama-ulama salaf. Asy-Raji berkata, mengusap sepatu saat wudhu boleh berdasarkan riwayat Mukrim bin Syu'bah radhiyallahu an. Bertanya, wahai Rasulullah SAW mengusap sepatu, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, lupakah engkau? Beliau menjawab, justru kamu yang lupa. Seperti inilah Rabbku memerintahkanku karena sepatu diperlukan untuk dipakai dan susah untuk dilepas sehingga boleh diusap sama seperti penampilan tulang. Yang kedua, Asy-Syaraji berkata, dan itu mengusap khuf tidak boleh dilakukan dalam mandi janabah berdasarkan riwayat Safwan asal al-Muradi radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami bila kami berpergian agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari dan 3 malam, kecuali karena janabah, tapi boleh dipakai meski buang hajat, buang air kecil atau tidur. Setelah itu kami wudhu. Selain itu karena mandi janabah itu jarang sehingga mengusap khuf tidak diperlukan, dengan demikian tidak boleh. Yang ketiga, Asy-Syaraji berkata, apakah mengusap khuf waktunya terbatas atau tidak? Ada dua pendapat tentang hal ini. Asy-Syafi'i menyebutkan dalam al-umum waktunya tidak temporer berdasarkan riwayat Ubay bin Umar radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku mengusap khuf? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya lagi, sehari. Beliau menjawab, dan 2 hari. Aku bertanya lagi, dan 3 hari. Beliau menjawab, ya. Dan semaumu. Dalam riwayat yang lain disebutkan redaksi dan semaumu. Sedangkan riwayat lain menyebutkan redaksi hingga 7 hari. Beliau menjawab, ya, dan semaumu. Orang-orang yang bermukim mengusap khuf selama sehari semalam, sedangkan musafir selama 3 hari dan 3 hari 3 malam.
Berdasarkan riwayat Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberi batas waktu musafir untuk mengusap khuf selama 3 hari dan yang bermukiman sehari semalam karena tidak diperlukan lebih dari 3 hari, tidak boleh lebih dari batas ini. Yang keempat, eh, yang keempat, Asyariji berkata apabila perjalanannya untuk kemaksiatan tidak boleh mengusap khuf lebih dari sehari semalam karena batas waktu lebih dari sehari diperbolehkan karena safar dalam hal ini untuk kemaksiatan karena itu tidak baik untuk memanfaatkan rukshoh. Yang kelima, yang kelima Asyariji berkata waktu mengusap khuf terhitung sejak saat berhadas setelah memakai khuf karena itu adalah ibadah yang bersifat sementara. Dengan demikian permulaan waktunya dimulai dari sejak boleh dilakukan samar seperti sholat. Keenam, Asyariji berkata apabila seseorang menggunakan khuf saat bermukim, kemudian berhadas dan mengusap khuf setelah itu berpergian, maka ia meneruskan usapan bagi orang yang bermukim karena ia memulai ibadah saat bermukim sehingga ia terkena hukum orang yang bermukim ini seperti halnya seorang yang hendak sholat saat bermukim lalu berpergian apabila yang bersangkutan berhadas saat bermukim kemudian berpergian dan mengusap khuf dalam perjalanan sebelum waktu salat habis maka ia menyempurnakan usapan musafir ketika berhadas saat bermukim karena ia memulai ibadah pada saat berpergian sehingga rukhsah bepergian berlaku baginya apabila bepergian setelah waktu sholat habis kemudian musafaf maka dalam hal ini dapat dua pendapat. Abu Ishaq berkata ia meneruskan usapan saat bermukim karena habisnya waktu sholat saat ia bermukim itu sama seperti ia memasuki sholat dalam hal wajib menyempurnakan. Demikian juga dalam hal musafaf. Dua, Abu Ali bin Abi Hurairah berkata ia meneruskan usapan musafir karena mengusap khuf dalam kondisi tidak jelas saat ia berpergian ia sama dengan orang yang berpergian sebelum waktu sholat habis. Demikian jika ada salah-salah kata dari saya minta ampun, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.